Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, terima kasih semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin dan rahmatnya lah sehingga pada kesempatan hari ini kita semua dapat berkumpul kembali di ruang ini untuk sama-sama melaksanakan kegiatan memperingati kegiatan Isra Miraj dengan mengisinya dengan berbagai lomba yang berkaitan dengan Islam dengan tema Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladanku. Salawat serta salam selalu teriring kepada Rasulullah beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, semuanya sudah tidak sabar menyaksikan peserta yang pertama untuk menyampaikan surahnya. Namun sebelumnya, Ibu akan memperkenalkan para juri kita yang luar biasa sangat keren dan beken ini. Juri kita yang pertama, Mira mau tanya dulu, anak-anak semuanya sudah kenal dengan para juri kita? Sudah tahu siapa saja mereka? Tapi Ibu akan memperkenalkan lagi supaya semakin kenal. Juri satu kita adalah Ibu Ekawati Kadir. Beliau adalah seorang aktivis muda pada LDK Unpati. Saat ini beliau sedang menempuh pendidikan S2 di Universitas IAIN Ambon. Beliau sangat gemar membaca. Beliau bercita-cita menjadi seorang dosen. Beri aplaus untuk Ibu Eka. Juri kita yang kedua yaitu Bapak Dimas Hussein Mahu. Juri kita yang kedua ini tidak asing lagi. Bapak Dimas, beliau adalah mantan Duta Bahasa Provinsi Maluku. Beliau juga adalah salah satu penulis buku fiksi. Salah satu karya-karya beliau yang telah dibukukan tentang pembelajaran bahasa Inggris. Beliau juga merupakan salah satu penulis esai. Dan beliau adalah salah satu orang yang saya kagumi. Beri aplaus untuk Bapak Dimas. Dan yang ketiga, juri kita yang ketiga adalah Bapak Dahlan. Beliau adalah salah satu jebolan santri terbaik dari pesantren Gontor. Beliau sangat mahir dalam berbahasa Arab, meskipun jurusan beliau pendidikan agama. Kalau kita berbicara tentang bahasa Arab, beliaulah adalah pakarnya. Beri aplaus untuk ketiga juri kita. Oke, baik. Peserta dengan nomor urut 3 adalah seorang perempuan dari kelas 6B. Kita sambut dengan Maria, peserta dengan nomor urut 3 atas nama Aira Ihyal Hidayah. Panggung ini adalah milikmu. Maka taklukkan panggung ini dengan sebaik-baiknya. Berikan penampilan yang terbaik untuk semua para peserta yang hadir di sini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya. Salawat serta salam
kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan umat manusia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ada latihan-latihan baru dia bilang baik cinta. Dewan juri, para guru, serta hadirin yang saya cintai, izinkanlah saya menyampaikan ceramah singkat tentang berdakwah secara terang-terangan. Saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama, pada awal dakwahnya, beliau menggunakan dakwah syariah dalam menyebarkan ajaran Islam. Tahukah teman-teman apa itu dakwah syariah? Dakwah syariah adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah kepada orang-orang terdekatnya, yaitu Khadijah binti Khuwailid, Zaid bin Haritsah, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian diikuti oleh beberapa sahabat lainnya. Dewan juri, para guru, serta hadirin yang saya cintai, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara sirriyah selama 3 tahun. Beliau melakukannya bukan karena rasa takut, melainkan karena itu adalah strategi dakwah. Karena pada saat itu pengikut Nabi masih sangat sedikit. Ketika berdakwah terang-terangan dengan turunnya surah Al-Hijr ayat 94 dan memerintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah secara terang-terangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasda' bima tu'maru wa na'rid 'anil musyrikin. Yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengundang Bani Hashim dan beberapa Bani Al-Muttalib bin Amanah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menaiki bukit Safa dan berdakwah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyeru kepada kaumnya agar menyembah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dewan juri, para guru, serta hadirin yang saya cintai, sejenak orang-orang tampak terpesona. Namun Abu Jahal mempengaruhi mereka dengan menghina dan mencaci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hinaan Abu Lahab itu tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Turunlah firman yang mengutuk perbuatannya tersebut, yaitu surah Al-Lahab ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Yang artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang diusahakan. Kelak, dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Dari semua kerabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya Abu Thalib yang tidak menentang. Abu Thalib adalah paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau selalu membela dan memberikan perlindungan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui jasa-jasa Abu Thalib. Karena Abu Thalib adalah seorang bangsawan yang dihormati di tengah kaum Quraisy. Dewan juri, para guru, serta hadirin yang saya cintai,
sebagian sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi sasaran teror dan siksaan kaum Quraisy, seperti Amr bin Yasir, ibunya Sumayyah dan ayahnya Yasir, juga Bilal bin Rabah. Tapi mereka tetap teguh pada pendirian mereka, yaitu memeluk agama Islam. Begitu besarnya cinta mereka kepada din ini. Terlebih lagi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihina, dicaci maki, dilempari kotoran, dibodor. Tapi beliau dengan sabar menjalankan dakwahnya. Dewan juri, para guru, serta hadirin yang saya cintai, sebagai seorang muslim, kita harus mengetahui pentingnya berdakwah, karena ilmu yang kita sampaikan akan bermanfaat bagi orang lain. Akhirul kalam, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita, dan semoga kita termasuk orang-orang yang gemar untuk berdakwah dalam kebaikan. Demikian ceramah singkat saya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian, karena kesalahan ada pada diri manusia dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sekali lagi beri aplaus yang meriah untuk Kakak Aira. Bagaimana dengan penampilan Kakak Aira? 1 jempol atau 2 jempol? Penampilan Kakak Aira dan peserta-peserta yang lainnya semuanya bagus ya. Mereka berhak mendapatkan 2 jempol. Terima kasih Kakak Aira, Masya Allah luar biasa, ceritanya sangat bagus sekali. Masih semangat untuk melanjutkan? Di sebelah kanan Ibu Ira masih semangat? Sebelah kiri masih semangat? Yang di belakang masih semangat? Dewan jurinya juga harus semangat ya. Baik, peserta dengan nomor urut 8. Kira-kira siapa ya? Apakah itu Kakak Naswa? Baik. Dikenal sebagai gadis yang tawadu. Wajahnya tenang dan meneduhkan. Siapakah dia? Peserta dengan nomor urut 8 dari kelas 4B atas nama Hanifah Zakia Wabula. Beri aplaus yang meriah. Ayo Kakak Hani. Kakak Hani sudah siap? Kakak Hanifah Zakia. Kakak Zakia sudah siap? Siap memberikan penampilan yang terbaik untuk semua penonton di sini? Siap? Taklukkan panggung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifah Zakia Wabula dari kelas 4B. Kali ini saya akan menceritakan tentang mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki mukjizatnya masing-masing. Mukjizat tersebut merupakan salah satu keistimewaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada para nabi dan rasul sebagai bukti untuk umatnya. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan nabi dan rasul terakhir yang memiliki banyak sekali mukjizat yang luar biasa. Di antaranya yaitu kitab suci Al-Quran,
peristiwa Isra Mi'raj, dada yang dibelah untuk Allah sucikan, membelah bulan atas izin Allah, air mengalir dari jari Rasulullah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kali ini saya akan menceritakan tentang mukjizat terbesar yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kitab suci Al-Quran. Peristiwa turunnya wahyu Al-Quran pertama kali di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi, tepatnya di sebelah utara Mekah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama tersebut saat berusia 40 tahun. Awal turunnya wahyu Al-Quran pertama kali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimulai ketika beliau menyendiri di dalam Gua Hira di malam hari. Kemudian malaikat Jibril datang dan berkata, "Iqra, bacalah." Rasulullah pun menjawab, "Ma ana biqari, saya tidak bisa baca." Malaikat Jibril pun memegang dan memeluk Rasulullah dengan kuat. Kemudian melepaskannya dan berkata, "Iqra, bacalah." Rasulullah pun menjawab, "Ma ana biqari, saya tidak bisa baca." Malaikat Jibril pun memegang dan memeluk Rasulullah dengan sangat kuat. Kemudian melepaskannya dan berkata lagi, "Iqra, bacalah." Rasulullah kembali menjawab, "Ma ana biqari, saya tidak bisa baca." Malaikat Jibril pun memegang dan memeluk Rasulullah untuk ketiga kalinya. Kemudian melepaskannya dan berkata, "Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaqah." Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaqah. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan manusia dengan pena atau kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Setelah pertemuan dengan malaikat Jibril, Rasulullah segera pulang dengan hati yang sangat terguncang. Rasulullah datang ke kediaman istrinya, Khadijah binti Khuwailid, dan berkata, "Selimuti aku, selimuti aku." Dan Khadijah pun menyelimuti beliau untuk menghilangkan rasa takut di hati Rasulullah. Pada saat Rasulullah bersembunyi di dalam selimut, malaikat Jibril datang atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil membawakan wahyu, yaitu surah Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangunlah dan berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Tuhanmu. Dengan turunnya wahyu berupa ayat Al-Quran menjadi awal kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi awal dalam perjuangan di Jazirah Arab untuk menyebarkan agama Islam. Dan selanjutnya wahyu Al-Quran turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Allah yang Maha Bijaksana melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur dalam tempo 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Proses turunnya Al-Quran disesuaikan dengan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga bisa memberikan kemudahan dan hikmah yang sangat besar. Al-Quran memiliki banyak sekali keutamaan. Di antaranya yaitu yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bacalah Al-Quran, kelak ia akan datang pada hari kiamat dan memberikan syafaat bagi penganutnya." Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa saja yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan. Sedangkan
satu kebaikan dilipatkan kepadanya 10 pahala. Semisalnya, aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Yang ketiga, Al-Quran merupakan obat bagi penyakit yang ada di dada. Sehingga barang siapa yang membaca Al-Quran akan mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Yang keempat, Al-Quran juga merupakan sumber ilmu dan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Dan masih banyak lagi keutamaan yang lainnya. Sebagai umat Islam, kita seharusnya bersyukur karena masih bisa merasakan mukjizat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'anul Karim yang menjadi petunjuk dan pedoman serta cahaya bagi seluruh umat manusia di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang cinta dengan Al-Qur'an, suka membacanya, menghafal, dan menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan hidup di dunia dan menjadi syafaat kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah cerita saya tentang mukjizat terbesar yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di antara kalian yang mencintai Rasulullah? Katakan saya. Siapa yang mencintai Rasulullah? Masya Allah. Orang-orang yang mencintai Rasulullah, insya Allah nanti akan dipertemukan dengan Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beranjak dari penampilan Afika, peserta dengan nomor urut 10 ini dari tadi sudah cemas. Wajahnya sedikit memucat, tapi senyumnya tetap mekar. Siapakah dia? Mana pendukung kelas 5A? Beri aplaus untuk peserta dengan nomor urut 10 atas nama Najwa Awati dari kelas 5A. Silakan. Kakak Najwa, tunjukkan penampilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat hidup yang telah diberikannya. Tak lupa pula salawat serta salam sentiasa kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Perkenalkan, nama saya Najwa Awati dari kelas 5A. Saya ingin menceritakan tentang kisah perang yang sangat besar dalam sejarah Islam, bahkan sejarah dunia. Dikenal dengan kemenangan pertama Islam, ya, Perang Badar. Pada tahun kedua Hijriah, Ramadan bertepatan dengan perintah berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan berita kalau ada satu kafilah yang sangat besar dari negeri Syam menuju ke Mekah. Kafilah tersebut membawa kurang lebih 2.500 ekor unta yang dikawal oleh 40 orang dan dipimpin oleh Abu Sufyan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk menghadang kafilah tersebut. Karena apa? Karena harta yang dibawa adalah harta kaum muhajirin yang dirampas oleh kaum Quraisy saat hijrah ke Mekah. Terkumpullah 313 orang bersama Rasulullah yang menghadang Abu Sufyan. Pergerakan ini diketahui oleh Abu Sufyan. Dengan segera dia mengutus Damdam bin Amru Ghifari untuk mencari pertolongan. Ketika Damdam mendekati Mekah, dia merobek-robek bajunya serta membunuh untanya. Bahkan darah untanya dilumuri ke seluruh tubuhnya. Seraya dia berteriak-teriak, "Pertolongan,
pertolongan, ada penyerangan. Muhammad bersama penduduk Madinah telah datang untuk menyerang. Mendengar itu, dia berkata, kalau kalian tidak cepat menolong, maka dalam waktu cepat harta kalian akan dirampas dan tidak tersisa biar sedikit pun. Mendengar hal itu, dalam satu malam saja terkumpul 1.300 personil lengkap siap untuk berperang dan menuju ke medan perang. Rasulullah, ketika kaum musyrikin mendekati kaum muslimin, Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berisi tentang informasi kedatangan Quraisy dengan 1.000 kekuatan. Mendengar itu, Rasulullah mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Umar bin Al-Khattab, Abu Bakar, dan Al-Miqdad bin Amr tidak ragu sedikit pun untuk mengikuti Rasulullah. Saat pemimpin Ansor, dia juga mengiyakan dan ia berkata, "Wahai Rasulullah, kami telah beriman kepada engkau dan kami juga mempercayai engkau. Kami bersaksi bahwa apa yang engkau bawa adalah suatu yang kebenaran. Kami bersumpah dan berjanji akan selalu bersama dengan engkau. Jadi putuskanlah ya Rasulullah, andai kala engkau mengajak kami mengarungi seluruh samudra dan menyelam ke dalamnya, kami pasti ikut dan tidak akan ada seorang pun yang tertinggal." Mendengar pernyataan Sa'ad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun gembira. Beliau pun bersabda, "Lanjutkanlah perjalanan, karena Allah telah menjanjikan salah satu dari 2 kemenangan, yaitu mengejar kafilah dagang atau menang melawan musuh di perang nanti." Setelah itu Rasulullah melanjutkan perjalanan ke Udwatul Dunya. Tanpa diketahui Rasulullah, kaum Quraisy telah sampai di Udwatul Quswa. Sedangkan di sisi lain, Abu Sufyan sibuk menyelamatkan kafilah, sehingga kafilah selamat dari kaum muslimin. Keesokan paginya, Abu Sufyan memberi kabar kepada kaum Quraisy, "Wahai manusia, sesungguhnya kafilah telah selamat, maka pulanglah." Utsbah membacakan surat itu kepada kaum Quraisy. Ia pun mengucapkan dengan berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya kafilah yang ingin kita selamatkan sekarang telah selamat dan tidak ada lagi peperangan. Jadi maka pulanglah ke Mekah." Pasukan mulai goyah. Beberapa pasukan sudah mulai bersiap-siap untuk kembali ke Mekah. Tetapi Abu Jahal, dia tetap menghasut dan memotivasi kaum Quraisy untuk tetap berperang. Akhirnya medan perang pun dimulai. Pasukan Quraisy tidak jadi kembali ke Mekah dan tetap melanjutkan perjalanan. Pada malam harinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dirahmatkan hujan gerimis yang sangat lembut mengenai para kaum muslimin yang membuat kaum muslimin menjadi mengantuk dan tidur nyenyak. Tapi di sisi lain, kaum Quraisy mendapatkan hujan yang sangat lebat dan sangat deras yang membuat langkah mereka menjadi berat dan mereka tidak bisa tidur. Hingga keesokan paginya, mereka bersiap-siap dalam keadaan lemah dan persediaan makan mereka menjadi basah. Mereka pun kekurangan air. Sebelum perang dimulai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di kemah dan terus berdoa agar Islam bisa menang. Beliau berdoa, "Ya Allah, mohon apabila Engkau membiarkan Islam musnah, maka tidak akan ada lagi dalam muka bumi ini yang menyembah-Mu." Akhirnya tidak butuh waktu lama, kedua pasukan pun saling berhadapan. Sebelum terjadi perang besar, terjadi duel antara untuk memotivasi manakah pasukan yang lebih kuat. Kaum Quraisy mengeluarkan 3 orang sekaligus, yaitu Utsbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan juga Al-Walid bin Utsbah untuk menantang kaum muslimin. Rasulullah pun mengutus
Hamzah berdirilah. Hamzah berdirilah. Ali berdirilah. Dan juga Ubaidah berdirilah. Kalian bertiga hadapi itu. Tidak butuh waktu lama. 3 Quraisy itu mati terbunuh. Quraisy terpukul hebat. Mereka menyerang dengan perlahan. Dengan memperbanyak panah-panah mereka. Tetapi itu sia-sia karena mengenai semua perisai kaum muslimin. Lalu kaum muslimin pun menyerang kembali. Perang menjadi berkecambuk. Rasulullah yang sudah risau kembali ke kemah dan terus berdoa. Tiba-tiba Rasulullah menjadi mengantuk. Beliau tertidur sebentar. Ketika beliau terbangun, beliau senyum gembira dan memberitahukan kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, berbahagialah karena Jibril telah turun bersama kuda putihnya dan 1000 malaikat untuk membantu kita." Rasulullah cepat keluar dari kemah dan menggenggam segenggam tanah lalu dilemparkan kepada kaum Quraisy. Dengan izin Allah, terasa mata kaum Quraisy perih dari kejauhan. Setelah itu, kaum Quraisy menjadi kocar-kacir, tak terarah karena serangan bergelombang dari kaum muslimin bersama para malaikat. Kaum musyrikin bercerai-berai dari medan perang ke lembah-lembah jurang menuju ke Mekah dengan ketakutan. Setelah itu, perang semakin berkecambuk. Rasulullah sudah berbahagia karena Islam telah menaklukkan Quraisy. Akhirnya perang telah usai dengan kemenangan di kubu muslimin dan kekalahan di kubu musyrikin. Wallahu a'lam bishawab. Maaf atas kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Kakak Nashwa. Kakak Nashwa bertutur dengan sangat baik membawakan kisah tentang perang Badar. Beri aplaus untuk Kakak Nashwa. Mana aplausnya? Mana pendukungnya Kakak Nashwa? Boleh duduk di tempatmu. Sekarang mari kita sama-sama saksikan juga pengumuman. Ayo, yang lainnya duduk dulu, duduk dengan rapi. Yang di belakang duduk dengan rapi. Pengumuman juara 1, 2, dan 3 dari mata lomba bertutur sirah Nabi. Wow, Ibu Guru lihat Fida semakin tegang. Langsung saja saya bacakan. Pemenang ketiga lomba bertutur sirah Nabi dengan jumlah nilai 1061 atas nama Nashwa Alakri. Silakan Kakak Nashwa. Juara kedua dengan perolehan skor nilai 'tidak terlalu jauh' dengan skor nilai 1075 atas nama Hanifah Zakia Wahula. Dan juara 1
yang dapat juara 1? Ya tentunya dia adalah seorang perempuan berjilbab hitam. Yang berjilbab hitam ada 2 orang. Juara 1 yang tampil dengan sangat bagus dengan perolehan skor nilai 1100 jatuh kepada Aira Indah Hidayah. Masya Allah, untuk yang tidak menang jangan bersedih hati. Kalian adalah anak-anak yang terbaik. Untuk sampai masuk ke depan itu sudah sangat luar biasa ya, dengan segala kegugupannya. Apakah tetap semangat? Oke, untuk yang memberikan hadiah saya undang dengan hormat Ibu Kepala Sekolah SD Junigamon, Ibu Iin, untuk maju ke depan memberikan hadiah kepada kakak Aira. Iya, Abang. Terima kasih Ibu Iin. Saya undang dengan hormat Ibu Rahma Marasabesi untuk memberikan hadiah kepada juara kedua atas nama Hanifah Zakia Wabula. Calon ibu pejabat anggota DPRD. Oke. Saya undang dengan hormat Bapak Hasrul Kole untuk memberikan hadiah kepada Najwa. Bapak Hasrul Kole. Depan jalan di bawah. Silakan Pak Yadi. Dengan berakhirnya pembacaan pengumuman tadi, maka berakhir pula serangkaian kegiatan kita pada hari ini. Dari tempat ini saya mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum.